Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Paulus Christian Siswantoko yang biasa kita sapa dengan Romo Koko. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Baik, Bu Lili. Baik juga, Bu Lili. Ya baik selalu Romo. Ya. Ya. Terima kasih Romo atas kehadirannya ya. Sama-sama ya. Bu. Romo Koko ini baru pertama kali mengisi acara Oase Rohani Katolik hari ini ya Romo Betul, ya. Nah, betul, Bu Lili. Romo sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memperkenalkan diri dulu Romo. Romo berkarya di mana, asalnya dari mana gitu Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Romo Paulus Christian Siswantoko PR. Saya Romo Diosesan dari Keuskupan Purwokerto. Tetapi selama 7 tahun ini bekerja di Konferensi Wali Gereja Indonesia, tepatnya di Komisi Kerasulan Awam atau biasa disebut dengan Komisi Kerawam. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Sendang Sono Bu Lili. Sendang Mungkin Sono. juga sahabat Oase Rohani Katolik juga pernah berziarah ke Sendang Sono, Gua Maria tertua di Indonesia. Ya. Itulah tempat kelahiran saya. Nah, ya, baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk doa pembuka bersama Romo Koko. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu karena kami Kau beri kesempatan untuk menimba kekuatan rohani. Kekuatan rohani berupa firman-Mu yang akan kami renungkan dan akan kami dengarkan. Pada hari ini Engkau mengajak kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan benar. Berkatilah kami satu persatu, agar kami selalu bisa membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, dan dengan penuh sukacita juga melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah yang Maha Kasih, rasa syukur dan harapan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 26 ayat 7-9, dilanjutkan dengan ayat 12 dan ayat 16-19. Pada suatu waktu kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan,
menggeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang telah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkit dan bersorak-sorailah. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu lestari turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11 ayat 28 sampai 30. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Koko, kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Baik,
Ibu Lili, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya, Ya. kita semua diingatkan oleh Nabi Yesaya agar kita menjadi orang benar. Ya. Menjadi orang benar di zaman now. Menjadi orang Ya. benar di zaman milenial. Mhm. Ini menjadi sebuah panggilan yang tidak mudah ketika Ya. kita hidup di zaman seperti sekarang ini, Bu Lili. Ya. Nah, menjadi orang benar itu yang seperti apa? Kira-kira begitu ya. Nah, Nabi Yesaya, dia adalah nabi yang hidup kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan waktu itu dia sedang bersabda untuk bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda waktu itu diharapkan menjadi bangsa yang kuat dengan kembali kepada Allah. Nah, dalam rangka membawa bangsa Yehuda kembali kepada Allah itulah lalu Nabi Yesaya menubuatkan tentang menjadi orang yang benar itu. Nah, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang dikatakan oleh Nabi Yesaya terkait dengan orang benar ini, Bu. Apa saja itu, Romo? Nah, yang pertama, orang benar itu adalah orang yang selalu berjalan di jalan lurus. Jalan lurus di sini artinya adalah jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan artinya setia, taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Nah, di sini juga kita diajak untuk selalu mentaati perintah-perintah Tuhan yang kita ketahui dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan pilihan, Bu Lilia. Ya. Tetapi firman Tuhan itu perintah. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita laksanakan. Meskipun sulit, tapi harus kita laksanakan. Karena itu adalah perintah dari Allah sendiri. Maka kalau kita ingin menjadi orang benar, mau harus memaksa diri kita untuk berjalan di jalan Tuhan meskipun tidak mudah. Ya. Misalnya harus mendoakan orang yang telah menyakiti kita, harus mengunjungi orang-orang yang mungkin pernah membuat kita kecewa. Ini kan perintah Tuhan. Ya. Tidak mudah. Tapi untuk menjadi orang benar harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua, menjadi orang benar itu artinya selalu ingat dan selalu menyebut nama Tuhan. Itu juga dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mengingat dan menyebut nama Tuhan itu menandakan bahwa orang benar itu punya hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan sendiri. Dan kalau kita sering menyebut nama Tuhan, di saat yang sama kita tidak ingin atau tidak mau hidup kita ini sembarangan. Ya. Karena kita ingat Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu kalau kita sering menyebut nama Tuhan di dalam doa-doa kita atau dalam permenungan kita, di saat yang sama kita sedang diarahkan oleh Tuhan agar hidup di jalannya gitu. Jadi orang yang benar itu orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan dalam segala situasi. Ya. Dalam situasi senang ya dekat dengan Tuhan, dalam situasi susah ya dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita menyebut nama Tuhan ya kalau kita pas butuh pertolongan, pas ada masalah, pas ada perkara yang tidak mampu kita selesaikan, baru kita lari ke Tuhan. Kalau lagi susah baru ingat Tuhan. Nah, kalau lagi senang nggak ingat Tuhan. Nah, lupa Tuhan. Nah, ciri orang benar itu adalah selalu bisa menyebut dan dekat dengan Tuhan dalam segala situasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang benar menurut Nabi Yesaya adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Ya, tadi mengingat, Ya. kemudian mencari. Nah, mencari Tuhan itu bagaimana? Nah, kita semua tentu sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih sudah sering mencari Tuhan lewat doa-doa, ya kan? Doa harian, mencari Tuhan di Ekaristi, Ya. mencari Tuhan lewat Bunda Maria, di Gua-Gua Maria, mencari Tuhan di pertemuan-pertemuan lingkungan, mencari Tuhan di tempat bekerja. Nah, dikala kita
punya kerinduan untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan, di saat yang sama kita itu tidak ingin hidup kita terpisah dari Tuhan, dan tidak ingin juga memakai jalan lain yang berkelok-kelok, atau mungkin jalan lain yang mungkin lebih menyenangkan. Tapi karena kita mencari Tuhan sebagai pegangan hidup saya, maka saya tidak akan terpengaruh meskipun ada banyak tawaran, ada banyak godaan untuk jalan di jalan yang lain. Seperti ini. Ya. Romo, tadi kan Romo mengatakan supaya kita itu bisa menjadi orang yang benar. Nah, menjadi orang yang benar pada zaman sekarang ini itu tidak gampang loh, Romo. Oh iya. Ya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Romo? Memang betul, Bu, setuju bahwa zaman sekarang ini kalau menjadi orang benar itu tidak mudah, bahkan mungkin terasa aneh. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, dan juga hari ini kita diingatkan oleh Nabi Yesaya, kita harus pertama harus memaksa diri. Mau tidak mau kita harus memaksa diri untuk hidup di dalam Tuhan, gitu kan. Memang saat ini kita kan dihadapkan pada banyak sekali godaan, Bu. Misalnya saja di jalan raya, saat kita mengendari kendaraan, melihat lampu lalu lintas berwarna kuning, harusnya kita menginjak rem kan, kadang-kala menginjak gas. Atau banyak juga kita melihat etika berlalu lintas, lampu merah tetapi tetap nyerobot saja. Nah, itu kan godaan sebenarnya, godaan zaman sekarang. Yang kedua, di media sosial juga ada begitu banyak godaan-godaan yang mengajak kita untuk keluar dari jalan kebenaran ini. Misalnya ya saat ini sedang menjadi keprihatinan masyarakat dan juga bangsa kita soal hoax, soal berita bohong, soal ujaran kebencian. Nah, kalau kita tidak punya landasan yang kuat, tidak punya pegangan yang teguh kepada Tuhan, kita akan mudah dipengaruhi oleh berbagai macam tawaran-tawaran yang dapat kita baca lewat tangan kita, yaitu lewat gadget kita itu. Atau mungkin juga sekarang ini ada begitu banyak godaan-godaan yang soal paham-paham lain yang menjauhkan kita dari Tuhan, paham-paham kekerasan. Ini selalu mengintai kita, gitu kan. Kalau kita lengah dan kita tidak punya pegangan dan kita ikut di jalan yang lain, sudah kita akan habis. Maka dalam rangka menghadapi godaan itu, pertama kita harus berani memaksa diri. Memang untuk ikut di jalan Tuhan itu syaratnya kita harus bisa mengalahkan diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa mengalahkan diri sendiri, lalu kita dengan mudah juga akan mengikuti jalan Tuhan itu. Itu pertama. Yang kedua, kita nggak mungkin berjalan sendiri. Kita butuh orang lain yang menjadi sahabat, yang mengingatkan kita ketika kita lupa, yang menguatkan kita ketika kita lemah. Siapa mereka? Ya orang-orang di sekitar kita, keluarga, suami, istri. Itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk membantu kita agar tetap berjalan di jalan Tuhan. Mereka itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang ikut menjaga kita itu, gitu kan ya. Terus yang ketiga ya, kita menjadi pribadi yang bijak dalam menggunakan media sosial ataupun gadget sekarang ini, karena bagaimanapun juga itu juga punya pengaruh yang luar biasa untuk kehidupan pribadi kita maupun kehidupan komunitarian kita di gereja ini. Kita semua berusaha untuk menggunakan teknologi yang canggih, yang sebenarnya baik itu secara bijaksana. Jangan sampai itu malah menjauhkan kita dari Tuhan, jangan sampai menjauhkan kita dari sesama, apalagi menjadi sumber dosa bagi kehidupan kita. Kira-kira itu, Bu. Ya. Romo, kalau saya menyimak dari kitab Yesaya bab 26 ini di ayat yang ke-9, dengan segenap jiwa aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, ini maksudnya bagaimana nih, Romo, dari ayat ini? Nah, dari sini, dari ayat itu jelas bahwa Nabi Yesaya itu mengingatkan kepada bangsa Yehuda agar siang malam itu mencari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan menghakimi kita. Ketika kita lengah, ketika kita berjalan di jalan yang lain, bukan jalan Tuhan, tiba-tiba Tuhan menghakimi kita, kita baru sadar, oh ternyata saya salah.
oh ternyata saya keliru. Baru kemudian kita sadar, itu sudah terlambat, Iya. gitu kan? Maka Nabi Yesaya mengharapkan kamu harus selalu siap sedia, harus selalu waspada untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan itu datang, kita akan selalu siap. Tidak takut, tidak khawatir, tapi justru senang ketika Tuhan datang. Justru malah ada kerinduan kalau Tuhan datang. Kenapa? Karena itulah yang selalu kita inginkan, bertemu, hidup bersama, dan bersatu dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda berbuat baik, Bu. Ya. Iya. Dan juga jangan menunda-nunda kalau untuk melayani ya Romo ya. Betul, Bu. 24 jam itu sebenarnya kesempatan yang kita miliki dan Tuhan berikan agar kita itu hidup kita berdaya guna, bermanfaat untuk sesama. Ya. Jangan sampai kesehatan kita itu tidak berguna untuk orang lain, kepintaran kita hanya berlaku untuk diri kita sendiri, keahlian kita itu hanya kita nikmati untuk diri kita, itu bisa kita bagikan. Dan itu Tuhan kasih supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama setiap saat. Lanjut juga Romo di ayat yang ke-16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa, mereka mengeluh dalam doa. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa pada saat kesusahan mereka juga berdoa ya Romo ya. Nah masalahnya mereka berdoa hanya kalau saat ada kesesakan. Susah. Tadi saya katakan kan, Iya. mereka tuh hanya berdoa ketika sedang dalam situasi terjepit, dalam situasi terpojok, dalam situasi di luar batas kemampuan manusiawinya, baru ingat Tuhan. Ya. Sementara ketika mereka sedang happy-happy saja, mereka lupa dengan Tuhan. Lupa bersyukur ya. Lupa bersyukur juga. Dan inilah yang dikritik oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Yahudi. Kalau kamu sedang hidupmu baik-baik ya ingatlah Tuhan. Jangan sampai kamu lupa akan Tuhan, tetapi setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur, untuk merasakan campur tangan Tuhan. Itu. Ya Romo, ada apa lagi yang bisa disampaikan dari bacaan kita hari ini Romo? Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang benar, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Damai. Itu dikatakan oleh Nabi Yesaya sendiri pada ayat yang ke-15. Akan saya bacakan. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ayat 12. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau kita hidup benar, kita akan mengalami damai. Damai itu seperti apa? Pertama, kita akan mengalami ketentraman, kita akan mengalami kenyamanan, kita akan mengalami hidup yang betul-betul dapat kita nikmati. Ya. Itu satu. Yang kedua, hidup damai itu adalah kita bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak Tuhan. Bukan hanya berkembang badannya atau hanya berkembang kemampuan kognisinya, tapi juga berkembang imannya, berkembang perasaannya, solider, setia kawan. Lah, kalau kita damai, maka kita akan menjadi pribadi yang bisa tumbuh dan berkembang. Itu. Kemudian yang ketiga, damai juga membuat kita punya daya tahan yang kuat. Orang damai tidak berarti orang itu tidak punya masalah. Orang di dunia ini hidup pasti ada masalah ya Romo. Iya, betul. Tapi orang damai adalah orang yang bisa bertahan dalam kesulitan. Dan bagaimana berdamai dengan kesulitan itu sendiri. Iya, dan berusaha mencari jalan terbaik agar bisa lepas dari kesulitan. Tapi kalau kita tidak punya hati yang damai, kita mesti akan kalah oleh masalah. Kita tidak menguasai masalah, tapi kita dikuasai oleh masalah. Kita tidak lagi bisa mencari jalan keluar mana yang enak, jalan keluar yang tepat. Karena kita sudah gelisah, sudah takut, apalagi emosi, maka tidak terpikirkan lagi solusi. Tapi kalau kita punya hati yang damai, hidup benar lalu punya hati yang damai, maka kita punya pikiran yang jernih, hati yang tenang, lalu bisa mengurai persoalan serumit apapun dapat kita urai, dan di saat yang sama kita juga akan bisa menemukan beberapa alternatif solusi yang mungkin dapat kita pakai sebagai jalan keluar. Itu Bu Lili. Ya, Romo, menjadi orang benar dan kita mau jalan di jalan yang benar itu harapan kita semua. Ya Romo ya. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua.
Tapi namanya manusia, kita kadang-kadang suka bandel, Romo. Suka melenceng gitu ya. Kita kadang-kadang juga dijewer sama Tuhan ya, Romo. Nah, bagaimana pada saat kita dijewer atau diingatkan oleh Tuhan itu supaya kita juga sadar akan peringatan dari Tuhan itu? Kalau kita dijewer oleh Tuhan, pertama kita memandang bahwa jeweran itu bukan jeweran kebencian. Tuhan nggak pernah benci sama kita, Bu. Ya. Tetapi itu adalah jeweran kasih, di mana Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia tidak ingin kita itu terjerembab jatuh ke dalam dosa atau terus-menerus hidup dalam kubangan dosa. Maka kalau kita memandang Tuhan menjewer kita, Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai macam cara, maka kita bisa merasa, oh ternyata Tuhan sangat sayang sama saya. Tapi kalau kita menanggapi jeweran itu sebagai sesuatu yang negatif atau kita anggap Tuhan membenci kita, maka kita akan menjauh dari Tuhan. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang akhirnya mengatakan bahwa, loh, Tuhan di mana sih? Kok kenapa hal ini terjadi kepada saya? Padahal itu sebagai jeweran atau peringatan Tuhan kepada kita. Akhirnya kita yang menyalahkan Tuhan gitu, Romo. Itu mungkin karena orang tidak memandang secara positif jeweran itu gitu kan. Nah, kalau kita memandang secara positif jeweran itu, maka di saat yang sama kita akan langsung, oh iya, Tuhan begitu baik, untung Tuhan mengingatkan saya, sehingga saya tidak terlalu jauh jatuh ke dalam dosa. Itu pertama. Yang kedua, jeweran juga menjadi pertanda bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan tumbuh lagi. Tuhan nggak pernah menghukum, tapi Tuhan memberi kesempatan. Nah, dengan jeweran itu maka Tuhan mengingatkan, kamu sekarang beloklah hidupmu kembali ke jalan Tuhan. Kamu saya beri kesempatan hidup lagi, hiduplah di jalan yang benar. Kamu sudah saya ingatkan. Kalau kita menggunakan pandangan ini untuk menangkap jeweran Tuhan, maka kapanpun Tuhan menjewer kita, kita akan malah bersyukur. Karena Tuhan begitu cinta pada kita. Gitu. Ya, marilah kita hidup dalam damai dan juga hidup dalam kebenaran ya, Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Koko. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Paulus Christian Siswantoko dan saya Felicia Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 082210361555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkaj@yahoo.com. Romo Koko, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit apa yang tadi disampaikan dari sesi yang pertama tadi, Romo. Iya, terima kasih Bu Lili. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam sesi pertama tadi kita merenungkan soal ajakan Nabi Yesaya untuk menjadi pribadi yang benar. Menjadi pribadi yang benar itu ada beberapa ciri. Pertama adalah selalu ingin berjalan di jalan Tuhan. Yang kedua, selalu akrab dengan sering menyebut nama Tuhan, tentu ini dalam doa-doa kita. Dan yang ketiga adalah selalu berusaha ingin bertemu dengan Tuhan, rindu untuk mencari Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang benar, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera itu. Dan itulah yang dicari oleh semua orang untuk mengalami damai. Dan untuk dapat damai itu, maka hari ini Nabi saya memberikan jalannya menjadi orang benar. Begitu. Nah, sekarang kabar sukacita apa dari Injil hari ini, Romo? Nah, baik, Injil pada hari ini, kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama, Bu Lili, sebagai orang benar kan orang itu mencari Tuhan. Ya. Dan kita bertanya, Tuhan seperti apa yang kita cari kan begitu. Nah, Injil pada hari ini dari Injil Matius
kita dapat menemukan Tuhan yang kita cari adalah Tuhan yang amat solider dengan kita. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa Tuhan selalu menunggu kita untuk datang. Datang untuk dibuat lega. Ya. Beban-beban kita dikurangi, masalah-masalah kita dibantu untuk diselesaikan. Itulah Tuhan yang kita cari. Itulah Tuhan yang senantiasa juga menunggu kita untuk datang. Jadi memang ada dua hal yang saling berhubungan. Satu sisi kita mencari Tuhan, sisi yang lain Tuhan menunggu kita juga dengan kebaikannya untuk diberi kelegaan. Itu, Bu. Ya, seperti di Injil Matius bab 11 ayat 28 dikatakan, bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya. Di sini Tuhan membuka hati, membuka diri, mengundang manusia untuk datang kepadanya ya Romo ya. Betul, Bu. Betul. Ya. Ya, karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Ya. Tidak bisa lepas dari yang namanya beban, gitu kan ya. Tetapi kan orang punya cara beragam dalam menghadapi masalah beban itu. Satu, ada orang yang cara menghadapi beban atau masalah itu secara negatif. Misalnya dengan menyalahkan orang lain, gitu kan. Dengan cara lari dari masalah. Atau kemudian karena saking banyak masalah kemudian menjadi menunggu nasib. Tidak ada harapan, tidak ada optimisme, gitu kan. Itu secara negatif. Tetapi ada juga orang yang menanggapi setiap masalah yang datang secara positif, yaitu dengan cara menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan pada hari ini kita diajak untuk sebagai anak Tuhan menjadi pribadi yang punya tanggapan positif dalam menghadapi masalah. Mengapa? Ya karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu siap menemui kita, selalu siap membantu kita mencari jalan keluar dan sebagainya, seperti itu. Nah, tapi untuk dapat datang kepada Tuhan juga butuh sikap batin, Bu. Ya, bukan hanya sekedar datang, tapi butuh sikap batin tertentu yang rasanya ini perlu kita bangun. Sikap batin seperti apa, Romo? Nah, itu. Yang pertama, kita diajak kalau kita ketemu atau menghadap pada Tuhan, itu tentu kita diajak untuk membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, hati nurani kita, biarlah Tuhan yang menguasai. Kadang-kala kita datang, tetapi dengan pikiran kita. Dan kita memaksa Tuhan agar segera membantu kita, segera Tuhan memberikan solusi gitu. Berarti kita datang dengan Tuhan, kepada Tuhan, tapi dengan diri kita yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam keinginan itu. Jadi menuntut Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Iya, padahal kita kan datang pada Tuhan untuk minta bantuan, ya kita harus rendah hati dong, gitu kan. Mau ya. minta bantuan lah, tapi memaksa. Memaksa, itu ya, itu. Maka kita diajak untuk mengosongkan diri betul. Itulah iman. Datang kepada Tuhan, tapi dengan mengosongkan diri, biarlah Tuhan yang berbicara, kita mendengarkan. Biarlah Tuhan yang bersabda, kita mendengarkan. Karena kita yakin Tuhan pasti akan mendengarkan apa yang kita mohonkan. Itu yang pertama. Yang kedua, datang kepada Tuhan juga harus menjadi pribadi yang siap. Siap apa? Tadi siap mendengarkan, tapi juga siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan bisikan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan sampai kita minta berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak mau menjalankan apa yang Tuhan sabdakan. Kan sama saja kan ya? Maka harus ada kesiapan hati. Percuma kita minta tolong pada Tuhan, tapi kita tidak mau peka, tidak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan gitu. Iya, karena kan juga Tuhan juga butuh melihat usaha kita seperti apa. Gitu kan ya. Jangan sampai kita mengharapkan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba atau mujizat gitu kan ya. Padahal kan Tuhan mengharapkan, Tuhan menciptakan kita dengan akal budi, dengan kemampuan, dengan jasmani yang sehat, yang sempurna ini dalam rangka supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, gitu kan ya. Termasuk juga menjalani hidup ini dalam rangka menyelesaikan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita
bisa mengosongkan diri, tapi kemudian juga punya kesiapan diri untuk melaksanakan firman Tuhan, rasanya inilah yang perlu kita bangun saat kita berdoa kepada Tuhan untuk mohon dilegakan. Nah, yang ketiga, kalau kita punya dua sikap seperti itu, maka kita akan membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita. Nah, saat Tuhan berkarya itu, maka energi kita yang sudah habis akan diisi kembali. Semangat kita yang mungkin sudah mulai berkurang, itu dikuatkan lagi. Harapan yang semula sudah pupus, ditumbuhkan kembali. Itu kan cara Tuhan membantu kita. Kemudian juga kita lalu bisa menemukan jalan-jalan apa sih yang harus kita lalui agar kita dapat melegakan diri bersama dengan Tuhan itu. Kira-kira itu, Bu. Ya, di ayat ke-29 juga dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Jadi di sini juga Tuhan mengatakan bahwa jangan takut datang kepada Tuhan, gitu ya, Romo? Iya, karena Tuhan nggak pernah memarahi kita, kan dia lemah lembut gitu kan. Iya. Tetapi lemah lembut di sini bukan dalam arti hanya sebatas Allah tidak memarahi kita yang datang, tapi kita juga bisa belajar banyak, Bu, dari lemah lembut dan rendah hati ini. Pertama, Yesus itu memang lemah lembut. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika dia menghadapi berbagai macam hinaan, dia tidak pernah membalas hinaan itu. Ya kan? Begitu banyak orang yang mencerca Yesus, dia tidak membalas dengan kata-kata cercaan juga. Sampai dia tergantung di atas salib, dia tidak pernah yang namanya menghujat, tidak pernah menyumpai yang namanya serdadu itu. Itu tanda bahwa memang Allah dalam diri Yesus sungguh lemah lembut. Kalau Yesus saja sudah bersikap begitu luar biasa terhadap orang-orang yang membenci dia, apalagi dengan kita yang percaya kepadanya, yang setiap hari menyebut dia, yang selalu berharap pada dia. Itu ciri kelemah lembutan dari Yesus. Yang kedua, rendah hati. Yesus juga rendah hati. Itu sudah jelas gitu kan ya. Dia Allah, mengosongkan diri, datang ke dunia, hidup bersama dengan kita, pribadi-pribadi yang berlumuran dosa ini, tapi dia mau datang, mau senasib, sepenanggungan, menyapa kita, bahkan dia mengatakan, aku datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu sebuah ungkapan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi teladan bagi kita ya, Romo? Iya, itu menjadi teladan, menjadi spirit kita juga, kalau kita ingin berpelayanan. Karena ketika kita menggunakan spirit itu, maka kita dimanapun diutus melayani, kita kan selalu merasa senang, akan merasa enjoy, karena memang aku datang untuk melayani, dan untuk dilayani gitu kan. Memang kalau untuk melayani itu memang harus siap berkorban juga, Bu ya. Siap korban tenaga, siap korban waktu, bahkan mungkin materi. Tapi itu adalah panggilan kita untuk melayani. Dan disinilah kita baik kalau mengingat ajakan dari Paus kita Fransiskus di dalam dokumen Evangelii Gaudium ataupun Sukacita Injil yang beliau publikasikan tahun 2013. Di situ ada satu artikel yang cukup menarik dan ingin saya kutip di sini. Beliau mengatakan demikian. Saya menyukai gereja yang terluka, memar dan kotor karena pergi ke jalan-jalan, daripada gereja yang bersih tetapi tidak berbuat apa-apa. Nah, itu menurut saya ajakan dari Paus yang amat revolusioner. Ketika sekarang ini zaman yang sangat hedonis ya, semua orang pengen nyaman, semua orang pengen cepat. Tetapi justru Paus mengajak gereja di seluruh dunia ini, yuk kita melayani. Kalau melayani harus berani kotor, harus berani lelah, harus berani berkeringat. Ini merupakan tantangan bagi gereja kita dan kita semua yang ingin melayani. Sebagaimana juga Yesus telah melayani kita. Yesus telah melayani kita sampai akhir hidupnya, itu pun juga tanpa
mendapat apa-apa dari kita gitu kan ya. Justru kita mendapat keselamatan dari pengorbanan itu. Itu Bu. Ya, dalam hal melayani juga Romo, itu kan melayani niat baik ya Romo ya. Iya. Nah, tapi dalam hal melayani kita tidak selalu bisa berjalan dengan mulus. Selalu ada saja riak-riak atau halangan yang menghalangi untuk kita bisa melayani. Iya, iya. Nah, Romo bisa memberikan semangat kepada kita semua. Bagaimana supaya kita bisa tetap bersemangat melayani walaupun banyak rintangan, halangan yang kita hadapi, Romo. Iya, betul Bu Lili, saya juga setuju bahwa kalau kita melayani itu belum tentu kita akan mendapatkan pengalaman yang enak dan baik juga. Iya. Kadang-kadang kan mendapatkan penolakan, mendapatkan cibiran, atau tidak ada yang berterima kasih. Itu yang juga sering kita alami kan. Iya. Nah, tetapi kita pertama harus ingat bahwa kita itu dipercaya dan diutus oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dalam apa? Dalam melayani. Kalau kita melihat hidup Yesus yang semuanya kan selalu melayani terus kan. Nah, kalau kita bangga dengan Yesus, kita pun juga ingin ikut seperti Dia dalam pelayanan itu. Itu pertama. Meskipun juga Yesus juga sering mendapat penolakan, tapi Dia nggak pernah mundur. Yesus juga sering diremehkan, tapi nggak pernah putus asa. Itu satu. Yang kedua, kita bisa memandang bahwa riak-riak ataupun duri-duri ataupun kesulitan dalam pelayanan itu adalah kesempatan bagi kita untuk justru semakin militan, semakin tumbuh, semakin berkembang. Jadi gini, orang memandang bahwa masalah atau mungkin masalah dalam pelayanan itu kan kadang-kala membuat kita menjadi trauma, menjadi tidak mau lagi melayani gitu kan ya. Tetapi justru dengan firman Tuhan hari ini kita diingatkan, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami ketidaknyamanan dalam pelayanan, kita melihat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Mendewasakan apa? Motivasi kita. Kita lihat kembali, mengapa saya harus mundur kalau pelayanan saya memang menjadi panggilan saya. Untuk mendewasakan iman kita. Iman kita harus ditempa dengan banyak masalah, supaya kita tahan uji, supaya kita tidak mudah menyerah. Maka kita memandang bahwa ketika Allah hadir dalam diri kita, kita akan bisa melihat bahwa ketidaknyamanan, kesulitan, rintangan, tantangan dalam pelayanan itu menjadi kesempatan kita untuk tumbuh dan berkembang, dan juga menjadikan peluang kita untuk menjadi semakin erat berakar pada Tuhan, supaya kita tidak terjebak atau dikalahkan oleh masalah itu tadi. Itu. Ya. Romo kan di Komisi Kerawam Konferensi Wali Gereja ya Romo. Romo boleh sharing kepada kita semua bagaimana pengalaman Romo sendiri dalam hal tumbuh kembang iman, pelayanan Romo, atau misalnya mungkin ada umat juga yang sama-sama melayani di Kerawam, Romo. Oke. Terima kasih Bu Lili. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, fokus utama dari Komisi Kerasulan Awam di KWI itu adalah bidang sosial politik. Dan saya baru memegang komisi ini pada akhir Januari tahun ini. Masih baru. Iya. Nah, saat ini memang sedang banyak pekerjaan terkait dengan tahun politik. Ya. Tahun ini ada pilkada di 171 tempat, kemudian tahun depan itu ada Pileg dan Pilpres. Nah, dalam konteks inilah kami dari Kerawam berusaha untuk melayani. Melayani siapa? Melayani umat Katolik di seluruh Indonesia agar pertama terlibat aktif di dalam dinamika politik yang ada. Misalnya kita menganimasi umat agar tempat di mana ada pilkada, mereka ikut memberikan suara. Itu adalah bagian juga dari keterlibatan umat Katolik di ranah politik. Kita ingat apa yang diungkapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto itu kan, menjadi 100% Katolik dan juga 100% Indonesia. Nah, itulah saatnya kita mengimplementasikan semboyan itu dengan menjadi pemilih yang baik dan cerdas itu. Nah, saat ini kan banyak umat juga yang
pesimis Bu dengan situasi politik sekarang ini gitu kan. Maka kita berusaha untuk membangkitkan kembali optimisme umat bahwa mau tidak mau kita itu harus ikut menjadi bagian bangsa ini yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kalau ingin berubah lebih baik maka kamu harus ikut untuk memilih. Tapi jangan sekedar memilih. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik gitu kan. Pemimpin-pemimpin yang melayani. Pemimpin-pemimpin yang punya track record baik. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul mempunyai hati, sudah selesai dengan dirinya sehingga bisa membaktikan hidupnya untuk masyarakat gitu kan. Dan juga pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, dari keterpurukan, dan dari berbagai macam hal yang dapat melemahkan kehidupan bangsa ini. Itu satu. Yang kedua, kita juga berusaha mendorong umat Katolik kita untuk terjun di ranah politik, Bu. Kita kan ingat bahwa kita semua dipanggil menjadi garam dan terang. Nah, di tengah-tengah masyarakat itu kan ya. Itu juga lahan untuk melayani. Ada yang menjadi pejabat publik, entah menjadi wali kota atau gubernur. Kita ingin mereka tetap menjadi pelayan di ranah publik seperti itu. Dan kita berharap juga mereka tetap menghidupi dan membawa nilai-nilai Kristiani dalam kepemimpinan dan juga dalam pelayanan mereka. Apalagi zaman sekarang ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang punya jiwa pelayanan ya. Kita mengatakan ya kita itu mungkin saat ini banyak politisi tetapi defisit negarawan gitu kan. Artinya ya memang pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya jiwa pelayanan, pengabdian, bebas dari banyak kepentingan. Itu yang ingin kita cari, dan kalau itu kita ikut memilih, kita pun ikut punya andil melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Itu Romo, tadi Romo mengatakan bahwa jadilah jadi garam dan terang dunia. Romo, bagaimana sih Romo dalam situasi seperti ini kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Oh iya, memang kita sebenarnya bisa memulai dari hal-hal yang kecil ya, dari hal yang sederhana. Misalnya saat ini kan kita bisa menjadi garam dan terang di dunia media sosial. Misalnya kalau selama ini kita sering memposting sebelum makan, kita memfoto, kita posting di Facebook dan apa. Sekarang kita ganti. Sekarang kita posting kebersamaan. Misalnya kita bersama dengan rekan kita yang beragama lain, kita foto, kita posting. Orang semua melihat, oh ya ternyata indah ya hidup bersama itu, indah ya rukun itu, begitu. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda-beda. Kita ceritakan di Facebook, di Twitter, dimanapun, supaya orang baca. Oh ternyata masih ada orang yang bisa diajak untuk kerjasama, masih ada orang yang diajak untuk berdiskusi, masih ada orang di luar agama kita yang berpikiran baik. Nah, ini yang harus kita publikasikan, kita viralkan, sehingga kita bisa ikut menciptakan suasana itu menjadi lebih sejuk, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih harmonis begitu ya. Dengan cara kita, gitu kan. Atau kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kita bertegur sapalah dengan orang-orang tetangga kita. Saat ketemu di gang, bertegur sapa, memberi senyum, gitu kan. Itu juga menjadi bagian kita untuk menjadi garam. Kita ingin bersahabat dengan siapapun. Kita ingin berteman dengan siapapun. Karena itulah cara kita untuk membangun kehidupan bersama yang baik, yang bermartabat dengan cara kita, gitu kan. Dan kita pun bisa melakukannya dimanapun. Di tempat kerja kita bisa membangun hal yang sama, gitu kan. Apalagi di tempat kerja kita bertemu dengan orang dengan berbagai macam agama, suku, budaya. Itulah bisa menjadi Indonesia kecil di tempat kerja itu. Dan ini memang dibutuhkan kita tuh mau memulai itu. Jangan menunggu orang lain mengajak. Kita harus menjadi inisiator. Mulailah dari diri kita sendiri. Memulai dan mengajak orang lain. Itu. Soalnya kalau kita menunggu orang lain, ya kapan orang ngajak kita, gitu kan. Tapi kita diajak untuk mau dan berani memulai sesuatu yang baik itu dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana Romo himbauan kepada saudara-saudara kita mungkin yang sekarang dalam kesusahan, Romo,
atau mungkin juga ada yang dalam penjara. Ya. Bagaimana mereka juga bisa menjadi terang dan garam dunia di lingkungannya sendiri? Yang pertama tentu memegang prinsip, meskipun saya sedang menghadapi masalah yang berat, tetapi masalah berat itu jangan membuat saya menjadi pribadi yang negatif. Itu. Apapun situasi kita, apapun masalah kita, jangan sampai membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik. Kalau situasinya sudah tidak baik dan kita terbawa menjadi tidak baik juga, lalu ya apa yang kita harapkan gitu kan? Justru kita ini diajak untuk bisa mengendalikan situasi, mengendalikan keadaan dengan tetap bertahan menjadi pribadi yang benar meskipun di sekitar kita tidak benar. Tetap menjadi pribadi yang baik meskipun di sekitar kita ada banyak hal yang tidak baik. Nah, disinilah sebenarnya letak jati diri kita. Kita tidak terbawa arus, tapi kita tetap punya pendirian, tetap menjadi pribadi yang baik sebagai anak Tuhan. Itu satu. Yang kedua, tentu kita juga butuh berkat dukungan dari Tuhan sendiri. Kemampuan kita terbatas, tenaga kita terbatas, perasaan kita terbatas. Tapi kalau kita selalu mencari Tuhan, selalu menyebut Tuhan, kata Nabi Yesaya, selalu ingat Tuhan, maka meskipun, maaf untuk teman-teman yang di penjara, meskipun ruang lingkupnya terbatas, tetapi jiwanya tidak terbatas. Meskipun terbatasi oleh tembok, tetapi iman tidak kecil, iman tetap besar, iman tetap menyala berkobar. Inilah yang sebenarnya perlu untuk dikembangkan. Meskipun badan kita itu terbatas, tetapi iman kita jangan juga terbatas. Meskipun tenaga kita akan habis, jangan sampai iman kita juga ikut habis. Karena disitulah kita merasa bahwa Allah hadir untuk mensuplai iman, tenaga, dan kekuatan kita. Seperti itu. Romo, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, Romo, kiranya Romo berkenan untuk memberikan benang merah dari permenungan kita hari ini, Romo. Baik, terima kasih Bu Lili, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Firman Tuhan pada hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, mengajak kita untuk menjadi pribadi yang benar. Dan untuk menjadi pribadi yang benar ini dapat kita mulai lewat lingkup yang paling kecil. Keluarga, tempat kerja, lingkungan, gereja. Nah, sebagai orang benar kita diajak untuk selalu ingat akan Tuhan, selalu mencari Tuhan. Dan kalau kita selalu mencari Tuhan, kita akan selalu bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang kita temui, Tuhan yang siap untuk melegakan kita. Tuhan selalu siap untuk mengambil beban hidup kita. Tuhan yang selalu siap untuk mensuplai tenaga kita yang habis dalam hidup kita sehari-hari. Maka mari janganlah kita lupa akan Tuhan. Mari kita terus menyapa Tuhan, dekat dengan Tuhan, supaya beban-beban yang kita miliki saat ini, biar Tuhan Allah yang ambil. Biarlah Tuhan membantu kita untuk lepas dari segala masalah itu. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran dan harapan kita satu-satunya. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Yesus mengundang semua orang yang lelah dan letih untuk datang kepadanya. Di dalam Yesus ada ketenangan dan kelegaan. Kita diingatkan hendaknya Tuhan menjadi yang utama di dalam hati kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini. Sebelumnya kita akan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Koko. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau beri kesempatan kepada kami untuk merenungkan, mendalami, dan nanti menghidupi firman-Mu. Semoga firman-Mu hari ini selalu kami ingat dan kami laksanakan, agar kami dapat menjadi pribadi yang baik dan benar dalam segala situasi hidup kami. Kami selalu menyadari bahwa beban, persoalan, rintangan dalam hidup kami itu datang
silih berganti, bahkan mungkin di luar dugaan kami. Tetapi pada hari ini pun kami kembali Kau ingatkan dan Kau teguhkan, agar kami hanya mencari Engkau, agar kami hanya berlutut kepadamu. Hanya kepadamulah kami bercerita dan berdoa atas segala persoalan kami. Dan semoga kami juga selalu Kau ingatkan untuk selalu lari kepadamu, percaya kepadamu, dan taat kepadamu. Dan semoga segala harapan ini dapat kami wujudkan karena bantuan berkat-Mu. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, berkat Allah melimpah kepada kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Koko atas permenungan yang telah disampaikan pada hari Sama-sama, ini. Bu Lili. Ya, jangan kapok ya Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, akhir kata Romo Paulus Christian Siswantoko dan saya Felicia Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're